Bumi adalah habitat dan tempat tinggal untuk berbagai makhluk hidup yang ada di dunia. Hewan, tumbuhan yang tinggal di darat maupun yang tinggal di lautan, termasuk manusia sebagai makhluk hidup dengan berbagai aktivitasnya. Namun, semakin hari bumi semakin memanas akibat pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan fosil dan kegiatan alih guna lahan. Kegiatan ini menghasilkan gas-gas yang semakin lama semakin banyak jumlahnya di atmosfer, terutama gas karbon dioksida atau CO2, melalui proses yang disebut efek rumah kaca. Efek rumah kaca atau greenhouse effect adalah sebuah istilah yang cukup erat kaitannya dengan pemanasan global. Disebut dengan efek rumah kaca karena adanya peningkatan suhu bumi akibat suhu panas yang terjebak di dalam atmosfer bumi. Prosesnya mirip seperti rumah kaca yang berfungsi untuk menjaga kehangatan suhu tanaman di dalamnya. Peningkatan suhu dalam rumah kaca terjadi karena adanya pantulan sinar matahari oleh benda-benda yang ada di dalam rumah kaca yang terhalang oleh dinding kaca. Maka udara panas tidak dapat keluar. Greenhouse effect. Di atas permukaan bumi, efek rumah kaca juga bisa terjadi. Hal ini dapat terjadi karena sebanyak 25% energi matahari yang masuk ke bumi dipantulkan oleh awan atau partikel lain di atmosfer. 25% diserap awan, 45% diabsorpsi permukaan bumi, dan 5% lainnya dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Energi matahari yang telah diabsorpsi akan dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah oleh awan dan juga permukaan bumi. Namun, energi yang dipantulkan tersebut bisa terhalang oleh karbon dioksida atau CO2 dan gas lainnya yang terdapat di atmosfer bumi. Banyaknya CO2 di udara menjadi salah satu faktor terjadinya pemanasan global. Sebenarnya zat CO2 dibutuhkan dan akan diserap oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Akan tetapi, karena semakin menipisnya hutan dan lahan hijau, membuat kadar CO2 di atmosfer tidak terkendali. Faktor pemanasan global lainnya adalah seperti gas industri, polusi bahan bakar, gas metana yang dihasilkan dari sampah plastik, maupun dari peternakan. Akibat pemanasan global, yaitu kenaikan muka air laut hingga wilayah pantai berkurang, meningkatnya suhu di beberapa daerah, meningkatnya kejadian hujan ekstrim yang menyebabkan banjir dan tanah longsor, meningkatnya penyebaran wabah penyakit, timbulnya berbagai hama penyakit tanaman, kekeringan yang panjang, naiknya suhu air laut dan mencairnya es di kutub, dan lain sebagainya. Tadi sudah sempat dijelaskan bahwa pemanasan global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi. Suhu bumi yang meningkat dapat menyebabkan berbagai dampak buruk bagi lingkungan dan ekosistem lainnya karena adanya perubahan iklim dunia. Secara sederhana, perubahan iklim diartikan sebagai perubahan signifikan dari iklim, suhu udara, dan curah hujan dalam periode waktu dasawarsa hingga jutaan tahun. Proses perubahan iklim terbagi menjadi dua, yaitu satu, pemanasan global. Konsentrasi gas rumah kaca antara lain karbon dioksida, metana, nitrogen, dan lain-lain meningkat sehingga lapisan atmosfer semakin tebal. Panas bumi yang terperangkap di atmosfer semakin banyak sehingga meningkatkan suhu bumi. Dua, meningkatnya gas rumah kaca disebabkan oleh pembakaran menggunakan bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor, deforestasi atau pengundulan hutan,
Kegiatan peternakan dan pertanian, penggunaan CFC pada lemari es dan AC, penggunaan aerosol untuk pengharum ruangan dan obat anti nyamuk. Apakah dampak perubahan iklim? Yaitu cairnya lapisan es di kutub utara dan di puncak gunung tinggi, peningkatan tinggi muka laut, peningkatan kejadian cuaca ekstrim, peningkatan dan penurunan jumlah curah hujan, dan peningkatan jumlah penyakit akibat nyamuk dan serangga. Untuk mencegah dampak perubahan iklim, kita bisa memulainya dari diri sendiri dengan 6 langkah sebagai berikut. Pertama, mulailah beralih dari penggunaan kendaraan bermotor pribadi menjadi kendaraan umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Kurangi penggunaan plastik, bisa dimulai dari membawa tas belanja sendiri dan membawa botol minum sendiri. Menghemat penggunaan energi listrik di rumah seperti dengan mematikan alat elektronik saat tidak dibutuhkan. Hindari membakar sampah serta membuang sampah pada tempatnya dan dipilah sesuai jenisnya. Mengurangi pemakaian gas aerosol yang banyak terdapat di pengharum ruangan, deodoran, obat anti serangga, cat, pembersih perabotan. Mulai menanam pohon di pekarangan atau di lingkungan rumah. Trembesi, pohon besar memiliki tajuk yang sangat lebar dan dapat tumbuh hingga 20 meter lebih. Pohon trembesi dikenal sebagai salah satu pohon yang kuat. Pohon ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat sejak ratusan tahun lalu karena kayu trembesi berkarakter awet, kuat, dan coraknya cukup bagus. Pohon trembesi dikenal juga sebagai pohon hujan atau pohon saman, serta memiliki julukan unik yaitu Ki Hujan karena sering meneteskan air dari tajuk-tajuk pohonnya. Samanea saman atau Albizia saman dapat mencapai ketinggian rata-rata 30-40 meter, lingkar pohon sekitar 4,5 meter, dan mahkota pohon mencapai 40-60 meter. Bentuk batangnya tidak beraturan, kadang bengkok, menggelembung besar. Daunnya majemuk mempunyai panjang tangkai sekitar 7-15 cm. Sedangkan pada pohon yang sudah tua berwarna kecoklatan dan permukaan kulit yang sangat kasar dan kadang terkelupas. Pohon hujan berbunga pada bulan Mei dan Juni. Bunga berwarna putih dan bercak merah muda pada bagian bulu atasnya. Panjang bunga mencapai 10 cm dari pangkal bunga hingga ujung bulu bunga. Tabung mahkota berukuran 3,7 cm dan memiliki kurang lebih 20-30 benang sari yang panjangnya sekitar 3-5 cm. Bunga menghasilkan nektar untuk menarik serangga guna berlangsungnya penyerbukan. Buah pohon hujan bentuknya panjang lurus, agak melengkung, mempunyai panjang sekitar 10-20 cm, mempunyai lebar 1,5-2 cm, dan tebal sekitar 0,6 cm. Buahnya berwarna coklat kehitam-hitaman ketika buah tersebut masak. Bijinya tertanam dalam daging berwarna coklat kemerahan, sangat lengket dan manis, berisi sekitar 5-25 biji dengan panjang 1,3 cm. Daunnya melipat pada cuaca hujan dan di malam hari, sehingga pohon ini juga dinamakan pohon pukul 5. Kulit pohon hujan ini berwarna abu-abu kecoklatan pada pohon muda yang masih halus, sedangkan lebar daunnya sekitar 4-5 cm, berwarna hijau tua. Pada permukaan daun bagian bawah memiliki beludru, kalau dipegang terasa lembut. Dalam fotosintesis, tumbuhan menyerap karbon dioksida atau CO2 dan air yang kemudian diubah menjadi glukosa dan oksigen
dengan bantuan sinar matahari. Faktor yang memengaruhi daya serap karbon dioksida diantaranya mutu klorofil. Mutu klorofil ditentukan berdasarkan banyak sedikitnya magnesium yang menjadi inti klorofil. Semakin besar tingkat magnesium, daun akan berwarna hijau gelap. Daya serap gas CO2 juga ditentukan oleh luas keseluruhan daun, umur daun, dan fase pertumbuhan tanaman. Pohon yang berbunga dan berbuah memiliki kemampuan fotosintesis yang lebih tinggi, sehingga mampu sebagai penyerap karbon dioksida yang lebih baik. Faktor lainnya adalah suhu, sinar matahari, dan ketersediaan air. Pohon terembesi mampu menyerap gas CO2 puluhan kali dari pohon biasa. Pohon terembesi mampu menyerap 28,5 ton karbon dioksida setiap tahunnya, diameter tajuk 15 meter. Karena pohon tersebut akan membutuhkan energi cukup besar untuk dapat membentuk dahan yang baru dan juga mempertahankan cabang. Bandingkan dengan pohon biasa yang rata-rata mampu menyerap 1 ton CO2 dalam 20 tahun masa hidupnya. Selain itu, pohon terembesi juga mampu menurunkan konsentrasi gas secara efektif tanpa penghijauan dan memiliki kemampuan menyerap air tanah yang kuat. Karena kemampuan menyerap gas CO2 yang luar biasa inilah, maka pemerintah meluncurkan program penanaman 1 miliar pohon tahun 2010 dengan terembesi sebagai pohon utama untuk ditanam.